Jadi untuk proses pencarian kita hentikan karena faktor keselamatan tim SAR gabungan menjadi hal yang utama. Tapi alhamdulillah pada siang tadi cuaca cerah hingga sore hari ini. Untuk itu dalam proses pencarian hari ketiga kita telah dengar sama-sama tadi bahwa ada penemuan 9 body packs yang sudah diserahkan kepada tim TBI. Pas 9 body pack itu utuh semua atau ada yang full body atau body part aja, Pak? Body part aja, Pak. Ya, artinya dari hasil penemuan body pack memang dari laporan di lapangan, artinya dinamika yang ada terkait bencana longsor ini jadi fisik ya, atau body itu memang ada yang utuh dan juga ada yang body part. Berapa itu, Pak? Jadi kami belum tahu untuk itu, makanya kami sampaikan bahwa kami menghitung body pack yang memang ditemukan dan kami langsung serahkan kepada tim DPI yang memiliki kewenangan di dalam identifikasi korban. Demikian. Tapi mayoritas full body, Pak, body utuh, gimana? Ya, alhamdulillah memang dari hasil ahli di lapangan banyak korban yang body besar utuh, body ya. Sebagian besar memang utuh. Ya. Bukan. Jadi saya sampaikan, jadi bukan 24 yang meninggal ya, tapi body packs, jadi kantong jenazah yang kami serahkan kepada tim DPI. Gitu. Jadi di hari ketiga ini ada 9 body packs yang kami sudah serahkan ke tim DPI. Demikian teman-teman. Ya, artinya itu memang dinamika. Artinya di dalam laporan yang kami dapatkan memang jumlah korban itu dinamis. Artinya kami sampaikan lebih kurang. Artinya bisa saja korban yang ada di bencana tanah longsor ini bisa juga bertambah. Maka untuk itu kami terus intens kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepala desa atau teman-teman dari Pak Bupati untuk terus memberikan informasi valid terhadap kami tim SAR gabungan. Demikian teman-teman. Kalau untuk rencana pencarian akan dilakukan sampai 7 hari saja atau gimana, Pak? Ya, untuk proses pencarian memang sudah statement disampaikan oleh Pak Bupati bahwa bencana tanah longsor ini sudah disampaikan oleh Pak Bupati pada hari pertama kemarin bahwa ini adalah tanggap darurat bencana. Jadi artinya ada 14 hari, 7 kali 2, artinya 14 hari itu yang menjadi ketetapan di pemerintah daerah. Untuk Basarnas atau tim SAR gabungan kami artinya terus melakukan proses pencarian terhadap korban. Kita bisa lihat nanti perkembangan di lapangan. Kita juga berdoa mudah-mudahan sebelum 7 hari korban semua bisa diketemukan. Artinya operasi pencarian kita bisa hentikan. Tapi nanti lihat di perkembangan kita evaluasi apabila ada diketemukan atau ada hal yang artinya bisa diprediksi terjadi atau laporan dari warga, kita bisa terus lanjutkan untuk proses pencarian. Kalau untuk personil, Pak, apakah ada penambahan? Ya, untuk personil tim SAR. Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan adanya konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, yang menyampaikan hingga saat ini terdapat 34 body pack atau kantong jenazah yang ditemukan. Dan hari ini pemirsa ada 9 body pack yang diserahkan oleh atau ke tim DVI. Kemudian tadi juga dari Kepala Kantor SAR Bandung menyampaikan bahwa bencana ini merupakan tanggap darurat bencana sehingga ada 14 hari ke depan untuk para petugas melakukan proses evakuasi.
Pemirsa, viral, truk milik TNI menabrak dua pengendara sepeda motor di ruas jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di Jalan Menurun tiba-tiba menabrak korban yang merupakan dua anggota kepolisian Resort Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry Idi tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Pemirsa, pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan juga Bandung Raya. Ada juga belokan angin, juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang permukiman warga. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir Pulau Sari, Porak-Poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Slamet, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan juga bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Slamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, 1 orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari.
Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Ketepatan. Itu masih kurang ya? MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Masih kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-9, banjir masih melanda Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ketinggian banjir bahkan lebih dari 2 meter. Berdasarkan data dari BPBD Karawang hingga Senin, banjir masih merendam 20 kecamatan dan 30 desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah terdampak banjir dengan ketinggian debit air masih 1 meter hingga lebih dari 2 meter. Selain rumah warga, banjir juga merendam sekolah dan juga kantor desa, sehingga aktivitas belajar terpaksa dihentikan, serta pelatihan pemerintah desa tutup total. Petugas mengimbau warga untuk waspada karena curah hujan yang masih tinggi.